Terus ada yang nanya, Habib, apa sih tujuan propaganda liberal seperti itu? Tujuannya mudah ditebak. Saudara, kalau Islam dan ulama dijauhkan daripada politik, maksudnya supaya yang main politik para bajingan saja. Supaya ulama nggak ikut-ikutan. Saudara, mereka yang mau main di sana. Nah kalau gitu saya tanya, jahat gak tujuannya? Nah sekarang kita tanya, kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama sama kiai nggak boleh terjun ke politik, terus yang boleh siapa? Bangsat, koruptor, bajingan, penjahat. Mereka yang boleh masuk dalam politik, justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita. Betul? Betul? Takbir. Justru yang mesti dilarang masuk ke dunia politik adalah para koruptor, para bajingan, para penjahat. Saudara, orang-orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak tahu Islam, haram mereka terjun ke dalam politik, saudara. Haram. Mereka yang tidak ngerti politik, mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, haram terjun ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena mereka akan merusak syariat, merusak negara, merusak bangsa, saudara, dan akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Jangan dibulak-balik. Justru yang mesti masuk ke dunia politik orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ngerti hukum, orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram, orang yang berakhlakul karimah, yang tidak sembarangan untuk melakukan maksiat, saudara. Jadi umat Islam mesti tegas, jangan dibulak-balik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang kita bayangkan, saudara, terlepas dari perdebatan kita soal demokrasi, saya nggak mau berdebat soal demokrasi itu halal atau haram, togut atau bukan togut, saudara. Ini sekarang kita bicara real fakta politik yang ada depan mata kita saat ini, saudara. Apa fakta politik yang ada saat ini? 5 tahun sekali rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR. 5 tahun sekali rakyat, saudara, diajak untuk memilih siapa yang harus jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi presiden. Saudara, nah sekarang mari kita lihat, kalau rakyat umat Islam ini tidak diajarkan berpolitik, akhirnya kursi-kursi parlemen tersebut jatuh kepada para tangan bajingan, tangan penjahat, tangan mereka yang anti-Islam. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu mereka duduk di DPR, mereka yang bikin undang-undang. Mereka yang bikin undang-undang, saudara. Kalau yang duduk di sana para bajingan, saudara, maka hukumnya akan mereka buat, undang-undang akan mereka buat, undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Makanya jangan kaget kalau DPR kita berlomba-lomba bikin undang-undang yang melegalkan minuman keras, melokalisasi tempat pelacuran. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak takut kepada Allah. Dan begitu undang-undang tadi disahkan, kita semua, habibnya, kiainya, umatnya diwajibkan untuk mematuhinya, saudara. Nah kalau kita nggak patuhi, kita ditangkap melanggar konstitusi. Masya Allah. Contohnya sekarang kita lihat, saudara. Kita lihat, saudara, sekarang kita umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi kita nggak mampu masukkan satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lewat amandemen bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia harus beragama Islam. Nggak mampu kita masukin, sudah. Nggak mampu. Kenapa kita tidak bisa untuk menggelar sidang umum MPR untuk memasukkan pasal tersebut, saudara? Karena kursi kita tidak cukup, karena kursi kita tidak memadai, karena DPR dikuasai oleh mereka yang anti-Islam, bukan yang pro syariat Islam, saudara. Nah ntar kalau udah kejadian begini baru marah. Wah lu kenapa orang kafir mimpin? Nah kan lu gak mau politik selama ini. Ini dia, betul, telat mikir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ini undang-undang dan negeri kita dibuat oleh DPR. Satu, melalui musyawarah. Kalau musyawarah mentok, voting, pemungutan suara. Nah sekarang, saudara, kalau kita umat Islam tidak terjun ke politik, ulama kiai tidak mau tahu politik, nanti bencong-bencong pada ikut politik. Akhirnya para bencong jadi anggota DPR.
Nah, begitu sampai di sana, saudara, kursi umat Islam kiai cuma 100 kursi. Kursi yang bela bencong 500 kursi. Bikin undang-undang LGBT, laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Musyawarah kiai sama bencong. Kiai nolak, saudara, haram. Bencong bilang, apa kiai gitu deh. Nah, karena deadlock, apa yang dilakukan? Voting, pemungutan suara. Suara kiai 100, yang dukung bencong 500. Siapa yang menang? Ayo jawab, siapa yang menang? Siapa yang menang? Akhirnya undang-undang LGBT diketok palu, saudara. Nah, begitu besok ada ulama ceramah, saudara, laki kawin dengan laki haram. Bencong lapor polisi. Pak polisi mau lapor nih, kenapa? Kiai Khalil tuh langgar undang-undang. Lo langgar di mana? Tadi Kiai Khalil bilang laki nggak boleh kawin sama laki, kan undang-undangnya ada, boleh. Kiai Khalil masuk penjara, saudara. Habib yang manapun, kiai yang manapun, karena dianggap melanggar undang-undang, masuk penjara. Pertanyaannya, kenapa undang-undang bejat, undang-undang iblis macam itu bisa lolos, bisa disahkan? Itu tadi, karena umat Islam dijauhkan dari politik, ulama dijauhkan dari politik, kiai dijauhkan dari politik, habaib dijauhkan dari politik, sehingga musuh-musuh Islam dengan seenaknya menguasai DPR, membuat undang-undang, membuat aturan. Saudara, semua yang bertentangan dengan syariat Islam. Masya Allah, baru urusan Ahok saja, saudara. Kita teriak-teriak surat Al-Maidah 51, kita dianggap anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan tega-teganya mereka berani mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan fitnah, ini fakta. Saya tanya, itu aksi 212 di Monas, saudara. Umat Islam yang hadir saat itu, apa mereka setuju orang kafir jadi pemimpin umat Islam? Mereka turun untuk membela Al-Maidah 51, betul? Betul? Tapi fitnah apa yang mereka dapat? Mereka dianggap anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti UUD 45, saudara. Kenapa ini semua bisa terjadi, saudara? Karena sudah terlalu lama umat Islam lelap dalam tidurnya. Sudah mereka nggak ikut politik, nyalain kiai yang ikut politik. Saudara, ini Kiai Khalil bicara di atas mimbar tadi soal politik. Betul yang beliau katakan, gharib indal kiai. Ini menjadi sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh di lingkungan pesantren, saudara. Padahal apa yang beliau lakukan, yaitulah Islam. Yang beliau sampaikan, yaitulah Islam. Saudara, soal kita tidak mau ikut partai, ya silakan. Soal kita nggak mau ikut politik praktis, silakan. Tapi wajib kita dukung, saudara. Saudara-saudara kita yang punya kemampuan untuk terjun dalam dunia politik, untuk menguasai eksekutif, menguasai yudikatif, menguasai legislatif, supaya ke depan tidak ada lagi peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya semua yang hadir sini, siap berjuang? Siap bersatu? Siap tegakkan Islam? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Mulai hari ini, saudara, jangan kasih kesempatan bajingan, koruptor, penjahat, orang kafir, orang fasik, orang mufsid, orang munafik untuk mengambil alih kepemimpinan di negeri kita, saudara. Enggak boleh. Kepemimpinan di negeri kita harus dipegang oleh orang yang beriman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyatnya, yang cinta kepada negerinya, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maka itu jangan haramkan politik untuk anak-anak kita. Didik anak-anak kita. Harus ada yang jadi kiai, harus ada yang jadi profesor, harus ada yang jadi doktor, harus ada yang jadi politisi, harus ada yang jadi duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan harus ada yang jadi polisi dan tentara, supaya polisi tentara nggak musuhin kiai. Betul? Nah, kalau besok polisi dan tentaranya dipegang oleh santri, kiai nggak dikriminalisasi, saudara. Makanya dorong anak-anak kita jadi jenderal,
pegang itu TNI, pegang itu polisi, supaya besok ke depan mereka bisa jaga umat Islam, jaga ulama, jaga kiai, jaga negara, bukan memusuhi umat Islam. Saudara, menterorisasi umat Islam, memakarisasi umat Islam, mengkriminalisasi ulama, ulama dimusuhi, saudara. Ini enggak boleh terjadi lagi, saudara. Kedorong anak-anak kita, saudara. Ini kadang-kadang orang tua bilang, nak, lu 7 turunan gua nggak redok lu jadi polisi. Ayo, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Akhirnya yang jadi polisi anak penjudi semua. Nah begitu yang jadi polisi anak penjudi, begitu mereka pegang pimpinan, mereka legalkan judi bapaknya, saudara. Mau bapak kandung, mau bapak angkat, saudara. Nah ini yang terjadi, saudara. Nah maka itu yuk mari sama-sama kita selamatkan TNI kita selamatkan polisi kita isi dengan generasi muda kita yang beriman, yang bertakwa, yang cinta Islam, yang cinta ulama, yang cinta kiai. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira saya sampaikan hari ini jelas tidak? Nah saya mau tanya umat Islam ini semua sebelum saya akhiri, siap bersatu tidak?